Aksi Ling Chen ini menarik perhatian semua orang. Selama 1 hari di hutan belantara, Ling Chen mendapatkan 2 lencana bintang dan yang satunya lagi khusus dipersembahkan untuk Lin Beichen. 一枚嘛，是专门留给你的呀。留给我？ Hati Lin Beichen cenut karena Ling Chen terus menawarkan 1 lencana bintang miliknya. Tapi dengan iman yang kokoh, Lin Beichen bertekad mau secantik apapun wanitanya, gak ada yang bisa meluluhkan hatinya. Di sisi lain, Tao Wancheng terlihat emosi karena menyangka Lin Beichen memanfaatkan hati lembut milik Ling Chen. Sedangkan Li Tao gak menyangka, dia akan menjadi pusat perhatian seluruh wanita di camp ujian kali ini. 想，等着吧，我会让你们痛不欲生的。 Pastinya hampir semua murid laki-laki iri melihat Lin Beichen yang diberi lencana bintang secara cuma-cuma. Padahal mereka semua 1 harian mencari tapi nggak mendapatkan apapun. Ada pula yang curhat sakit hati melihat Ling Chen yang begitu perhatian pada Lin Beichen. Ling Chen disukai banyak murid laki-laki. Setiap orang jika melihat orang yang disukainya dekat dengan orang lain, pasti akan merasa sakit hati. Lin Beichen berpikir dia memiliki aplikasi Google Maps dan bisa mendapatkan 9 lencana bintang dalam 1 hari. Jadi bagaimana Ling Chen bisa memiliki 2 lencana ketika semua orang nggak mendapatkan 1 lencana pun? Melanjutkan episode sebelumnya, Lin Beichen menolak pemberian Ling Chen. Tapi jika terus seperti ini, rencananya akan habis dengan semua rencana Lin Beichen yang gagal total. Tapi ada aja gitu murid laki-laki yang berkata Lin Beichen ini gak memiliki hati nurani karena menolak pemberian Ling Chen. Padahal Ling Chen-nya sendiri menghormati keputusan Lin Beichen. Setelah itu dia bertanya pada seluruh murid apa ada yang bisa memasak 2 ayam kalkun miliknya. 坏了，除了那张脸，啥也不是。可以将这2只冰剑鸡烤成美味吗？一起大餐啦！ Walaupun malu-malu Yu Hongxiang berpikir akan membantu Lin Beichen, tapi yang ditakutkan semua orang akan menyangka Yu Hongxiang menyukai Lin Beichen. Walaupun begitu masih ada aja murid laki-laki yang iri melihatnya. Setelah membulatkan tekad, Yu Hongxiang akhirnya membantu Lin Beichen, walaupun masakannya nggak begitu enak ucapnya. Di sisi lain, Ling Chen terlihat cemburu melihat kejadian ini. Sebagai sesama teman sekelas, Yu Hongxiang diminta nggak perlu sungkan. Jadi Lin Beichen memberikan 1 ayam kalkun padanya. 允许，这2只鸡我们1人1只。哦，对了，你的手还好吧？ Yu Hongxiang mulai memasak ayam panggang yang mulai tercium aroma harum oleh Lin Beichen. Tiba-tiba Lin Beichen bertanya apakah Yu Hongxiang baik-baik aja hari ini. Dia merasa baik-baik aja, hanya aja tadi di hutan lututnya tertembak frostbite dari ayam kalkun. Karena larinya cukup cepat, Yu Hongxiang gak bisa menangkap ayam kalkun tersebut. 可惜他跑得太快，我没能抓住他。 哇，没想到岳同学还有这样的手艺啊！ Kebetulan Lin Beichen mengalami hal serupa, jadi seolah-olah mereka ini emang ditakdirkan untuk bersama. Setelah itu Lin Beichen dan Yu Hongxiang mulai memakan ayam panggang mereka, disaksikan puluhan pasang mata murid-murid yang iri melihat kebersamaan mereka berdua. Begitu pula dengan Ling Chen yang diam-diam memendam api cemburu di hatinya. Anjay. Keesokan harinya di hutan belantara, Lin Beichen mulai menggali lubang untuk mengambil lencana bintang yang dipegang seekor kelinci. Padahal di Google Map lokasinya tepat, tapi Lin Beichen bingung mengapa nggak mendapatkan lencana bintang tersebut. Tapi tiba-tiba kelinci itu menggigit jari Lin Beichen. Untungnya teknik penempaan tubuh Lin Beichen udah cukup tinggi, karena jika enggak bisa dipastikan jarinya pasti udah terputus saat ini. Dengan nada emosi Lin Beichen memaki-maki kelinci tersebut,
Tapi karena lencana bintang udah didapatkan, Lin Beichen mengampuninya. Setelah itu Lin Beichen melihat handphonenya yang nggak mendeteksi monster di sekitar, yang ternyata hanya mendeteksi monster yang kemungkinan bisa membahayakan bagi Lin Beichen. Sedangkan di sisi lain terlihat 3 orang yang bukan peserta ujian masuk ke hutan belantara. 主人对小鸡的了解太少了。 Setelah itu Lin Beichen mengambil lencana bintang yang ada di sekitarnya. Nggak terasa dengan bantuan HP Xiaomai, Lin Beichen telah mendapatkan 1/4 lencana bintang dari seluruhnya, yaitu 26 biji. Tapi ternyata Lin Beichen masih belum puas. Dia masih bertekad akan mendapatkan sebanyak-banyaknya lencana bintang di hutan belantara. 才刚过去一半，这效率也没谁了。哎， Tanpa disengaja Lin Beichen berjalan ke sarang biawak tingkat ketiga yang sedang musim kawin. HP Xiaomai nggak mendeteksi karena monster tingkat 3 bukanlah ancaman, tapi tetap aja kalau jumlahnya cukup banyak berbahaya. Apalagi mereka sedang ganas-ganasnya di musim kawin seperti ini. 回去玩耍吧，别追了！别追了，别追了！救命啊！救命啊！巨蜥兄弟，是我不好，不该打扰你们甜蜜。 Lin Beichen jatuh dari tebing hutan, untungnya dia selamat berkat salah satu ranting pohon yang cukup kuat. Karena jika tadi nggak berlari secepat mungkin, yang ditakutkan Lin Beichen akan menjadi menu mukbang para biawak tersebut, jadi konten biawak mukbang. Setelah nggak mendengar suara dari biawak tingkat ketiga yang mengejarnya, Lin Beichen memutuskan untuk kembali naik ke bukit di hutan belantara. Di sore harinya camp ujian, Lin Beichen masih berada di peringkat bawah karena dia belum mengumpulkan lencana bintang yang totalnya 26, yang kemungkinan sisa dari lencana bintang masih diperebutkan oleh 100 murid yang mengikuti ujian Jiaoyang saat ini. 我的原因造成的，会是因为我得到星神徽章太多的原因吧？ Tiba-tiba Lin Chen datang menemui Beichen Keke. Dia menganggap Lin Beichen gak mendapatkan apa-apa hari ini. Itu sebabnya Lin Chen menawarkan kerjasama dengannya bersama-sama mencari lencana bintang. Bahkan Lin Chen gak keberatan untuk membaginya sama rata. Tapi masih dengan iman yang kokoh, Lin Beichen menolak ajakan dari Lin Chen dan ingin berusaha seorang diri. Lin Beichen gak bisa melarikan diri karena pegangan Lin Chen begitu kuat hingga sulit untuk dilepaskan. 这个丫头怎么力气这么大？ Tapi Lin Beichen bertanya sesuatu pada Lin Chen, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan lencana bintang di hutan belantara. Lin Chen menjawab dia menggunakan kekuatan mental untuk mendeteksi letak keberadaan lencana bintang yang terbuat dari ki misterius. Lin Beichen merasa aneh karena akademi ketiga gak pernah diajarkan teknik tersebut. Jadi fluktuasi yang dipancarkan dapat dihasilkan melalui ki misterius antara langit dan bumi. Sehingga dapat dirasakan kekuatan spiritual di jarak tertentu. Semakin kuat kekuatannya, maka semakin jauh jangkauannya. Lin Chen menjelaskan, hanya 7 akademi tertinggi saja yang ditawarkan untuk melatih metode khusus seperti ini. Sekali lagi Lin Beichen dibuat sadar betapa rendahnya status akademi ketiga di mata Departemen Pendidikan. Dengan pelatihan teknik yang gak sama dengan akademi yang lain, membuat akademi ketiga sangat sulit, karena jarang memiliki murid yang bisa bersaing dengan akademi yang lain. Beruntung, Lin Beichen memiliki HP Xiaomai di tangannya. 我懂了。 Setelah itu, Lin Chen menawarkan diri akan membantu Lin Beichen untuk mempelajari metode memperkuat kekuatan spiritualnya. Di malam harinya, Lin Beichen kembali ditemui Lin Chen yang membawakan buku teknik metode khusus memperkuat kekuatan spiritual. 哦，这就是你们学院修炼精神力的教材。 Jika ada sesuatu yang kurang dimengerti, Lin Beichen diminta untuk menemui Lin Chen kapan aja dan di mana aja hayu. Setelah itu ada guru Lin Chen datang memintanya untuk kembali berlatih. 该回去练功了。那我先走了。
Melanjutkan episode sebelumnya, Lin Chen diminta kembali berlatih oleh gurunya. Lin Beichen merasa beruntung karena bisa terlepas dari cengkraman singa betina Lin Chen. Setelah itu dia masuk ke tenda untuk mempelajari buku teknik memperkuat kekuatan spiritualnya. 学精神力出解要紧。唉。 Di dalam tenda, Lin Beichen sangat serius mempelajari buku teknik yang ditulis Li Jianxin, seorang penulis buku tentang pendiri kekaisaran Beihai. Setelah itu dia mulai mempraktekkan tata cara menguasai teknik memperkuat ilmu spiritual, bermeditasi, memasang kuda-kuda, spiritual, bermeditasi, memasang kuda-kuda, dan menahan modal, tapi nggak ada efek apapun yang terjadi. Lin Beichen sadar kalau dia bukanlah seorang jenius dalam ilmu seni bela diri. Barulah dia ingat memiliki handphone Xiaomi, membutuhkan 300 MB untuk menginstal aplikasi teknik penguat kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. 300兆，可以，走你。 Waktu menjelang larut malam, pada awalnya Lin Beichen berniat tidur, tapi dia ingat teknik 3 pedang dasar dan kekuatan mental yang baru aja diinstal harus disesuaikan dulu untuk ujian di hutan belantara keesokan harinya. Ada juga teknik kondensasi ki tingkat menengah, tapi kultivasi Lin Beichen udah berada di atasnya. Setelah itu dia mematikan handphonenya untuk mengirit baterai tersebut. Keesokan paginya ujian dimulai kembali. Lin Beichen masih terlihat meregangkan otot-otot yang kaku karena tidur semalam. Setelah itu dia kembali ke hutan belantara. Selama di hutan gak ada waktu yang terbuang percuma. 64 keping emas udah digunakan untuk terus-menerus mengisi baterai handphone Xiaomi milik Lin Beichen. Waktu menjelang siang hari, Lin Beichen udah mengumpulkan 9 rencana bintang lagi. Itulah yang dinamakan kejeniusan, ucapnya. Siapa itu Tao Wancheng dan Li Tao yang mengajak bekerja sama? Karena Lin Beichen seorang diri, dengan handphone Xiaomi gak ada yang gak bisa dia lakukan. 咱要再接再厉。 Jenderal Chen Tianan datang ke kamp ujian dengan wajah yang terlihat penuh amarah, mungkin lagi nahan BAB. Tiba-tiba pengawas Qing Xuan bertanya apa yang terjadi, Tuan Chen. Ternyata ada seseorang yang sengaja menyabotase penilaian. Beberapa peserta ditipu untuk dijadikan tumbal penyergapan. Tiba-tiba seorang prajurit melaporkan ada 4 peserta ujian yang pergi secara paksa tanpa tujuan. Jenderal Chen tahu kalau 4 orang itu adalah pelakunya. Jenderal Chen meminta pasukan untuk mengumpulkan tim. Menurut laporan, keempat orang ini melakukan kekerasan untuk keluar dari kamp ujian secara paksa. Menurut pengawas Qing Xuan, para pelaku ini kemungkinan anggota Cheng Yuan. Prajurit ini nggak melihat secara jelas salah satu orang yang karena dia selalu menundukkan kepalanya. Dilihat dari gaya pakaiannya, kemungkinan dia adalah anggota organisasi Cheng Yun. Walaupun terlihat masih remaja, yang pertama memakai pakaian ungu dan membawa pedang di tangannya. Yang kedua memakai caping bermata tajam dan mengenakan jubah putih. Setelah itu kita diperlihatkan kronologis kejadiannya. Orang yang memakai baju berwarna ungu memaksa ingin keluar dari ujian di hutan belantara. Karena nggak ada izin dari pimpinan, dicegah oleh pasukan milik Jenderal Chen Tianan. Oleh sebab itu, mereka menggunakan jalan kekerasan untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Yang memakai jubah putih diduga Feng Xiaobai, perwakilan tentara bayangan angin, dan sisanya pasti anggota bayaran serigala api. Jenderal Chen Tianan sangat emosi mendengarnya.
Untungnya para prajurit bisa berpikiran jernih. Mereka memilih untuk gak mengejar, takutnya ada para master ilmu bela diri di balik ini semua. Jadi lebih baik melaporkannya ke pimpinan dan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan para peserta ujian Jiaoyang. 没有其他更好的办法了。不错。唉。 Setelah itu kita kembali ke hutan belantara. Lin Beichen masih asik mengumpulkan lencana bintang menggunakan handphone Xiaomi miliknya. Gak terasa itu adalah lencana bintang ke-80-nya. Jadi hanya tersisa 20 lencana bintang yang diperebutkan hampir 100 peserta ujian yang lain. 整天活，累死我了。 Waktu menjelang sore hari, Lin Beichen menuju batu prasasti. Gak diduga, hampir setengah peserta yang udah tereliminasi. Dan Lin Beichen sendiri akting nangis seolah-olah menangisi nasibnya. Hingga tiba datang Tao Wancheng yang menyangka Lin Beichen selama 8 hari ini gak mendapatkan lencana bintang dan hasil buruannya di hutan belantara. Jika Lin Beichen mengemis hari ini, mungkin bisa mendapatkan 1 atau 2 lencana bintang, ucap Tao Wancheng. Tapi sebenarnya mereka nggak tahu 80 lencana bintang di tangan Lin Beichen hanya saja belum dikumpulkan. 我好羞愧啊！ Sebelum pergi, Tao Wancheng berkata sampah sepertimu hanya bisa makan nasi bubur diaduk. Gak berselang lama datang Li Tao yang so bijak. Kalau sebenarnya bisa aja Lin Beichen mempertimbangkan lagi sarannya untuk beraliansi. Mungkin gak akan seperti ini. Hanya ada satu kata, yaitu penyesalan, ucapnya. Jika beraliansi, mungkin ada harapan di hari ke-9, yaitu esok. Tapi Lin Beichen meminta Li Tao untuk gak berkata-kata lagi. Karena dia udah gak kuat nahan ketawa sedari tadi yang dia tahan. 说了，我真的怕自己忍不住笑出声了。 Mengetahui Lin Beichen keras kepala, Li Tao berharap Lin Beichen gak menyesali di esok harinya. Karena mungkin Musinyus si gadis ular lebih berpeluang besar untuk masuk ke ujian selanjutnya. Tiba-tiba datang Guru Ding yang berkata setelah ini akan memberi tambahan pelajaran bagi Lin Beichen. Apalagi ini ujian pertamanya, jadi wajar aja kalau gagal. Tapi Lin Beichen yang males belajar ini pasti menolak. Tiba-tiba datang Musinyus si gadis ular, protes karena Guru Ding selaku wakil akademi ketiga nggak bersikap adil dan terbilang pilih kasih, selalu mengutamakan Lin Beichen. Begitu pula dengan Wu Xiaofang yang berniat melaporkan Guru Ding pada pihak sekolah karena selalu memihak pada Lin Beichen. 一边玩去。 Setelah itu si gadis ular sangat yakin Lin Beichen akan tereliminasi di ujian besoknya. Lin Beichen kesel sendiri kenapa pasangan kampret ini selalu mengganggu kehidupannya. Jadi makin penasaran gitu gimana ekspresi semua orang melihat Lin Beichen mendapatkan 80 lencana bintang. Udah kayak kacang goreng di tempat penyimpanan handphone Xiaomi. 天哪，这俩人是来搞笑的吧？ Melanjutkan episode sebelumnya, ketika Lin Beichen memasuki tenda, dia menemukan semangkuk buah-buahan dan sepucuk surat, yang ternyata buah dan surat tersebut dari Yu Hongxiang. Walaupun gak sekuat Lin Chen singa betina, tapi Yu Hongxiang sangat perhatian dengan sifatnya yang malu-malu tersebut. Setelah itu di hutan belantara, kita melihat Tao Wancheng yang baru aja mendapatkan ikan mas hasilnya memancing. Ikan tersebut langsung diberikan pada Wu Xiaofang dengan satu syarat, harus menangkap Lin Beichen. Tao Wancheng juga memberikan sebuah aksesoris rambut milik Yu Hongxiang. 另外，让他别耍花样。有幸得到陶烧掉的鱼，真是死而无憾了啊！是。 Jika nggak melakukannya, Tao Wancheng nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada Wu Xiaofang, dia bertanya apakah yakin kalau Lin Beichen mau datang ke tempat ini. Melihat reaksinya, Tao Wancheng tahu kalau si kampret Wu Xiaofang ini sangat takut dengan kekuatan yang dimiliki Lin Beichen. 没用的东西，你就这么怕他吗？ Tapi Wu Xiaofang gak mau mengakui kalau dia takut pada Lin Beichen. Sedangkan Tao Wancheng sangat yakin Lin Beichen akan datang karena dia telah menangkap Yu Hongxiang. Karena pria mana yang tega melihat kekasihnya sendiri sedang terancam.
Mungkin semenjak kejadian makan ayam kalkun bersama, Tao Wancheng mengira Yu Hongxiang dan Lin Beichen memiliki hubungan yang spesial. 明白了，请陶少等我的好消息。 Wu Xiaofang menemui Lin Beichen tapi direspon kurang menyenangkan karena sejatinya masih ada dendam di antara mereka berdua. Wu Xiaofang mengeluarkan aksesoris rambut milik Yu Hongxiang dan mengancam, jika nggak ingin terjadi sesuatu padanya, lebih baik ikut. Tapi tiba-tiba, si kampret Wu Xiaofang ini emang lebih buruk dari sampah karena tega menyakiti teman sekelasnya sendiri. Walaupun tugas Wu Xiaofang hanya mengirim pesan, tapi Lin Beichen terus memukulinya. Atas dasar pertemanan yang kuat pada Yu Hongxiang yang selalu bersikap baik pada Lin Beichen, dia meminta Wu Xiaofang untuk menunjukkan jalannya menuju Tao Wancheng. 前面带路。看什么看？快点走！是。Lin Beichen telah tiba di tempat Tao Wancheng yang memancing. Dia menendang Wu Xiaofang di depan semua bawahan Tao Wancheng. Wu Xiaofang yang pada awalnya songong di akademi ketiga karena statusnya sebagai bangsawan kota dan selalu diagung-agungkan oleh Direktur Chu. Tapi sekarang ini hanya parasit yang menumpang pada Tao Wancheng untuk mendapatkan belas kasih demi lulus ujian Jiaoyang. Walaupun udah mematuhi seluruh perintah Tao Wancheng, Wu Xiaofang masih dibilang orang yang gak berguna. Lin Beichen emosi karena Tao Wancheng berani menyandra Yu Hongxiang demi menjebak dirinya. Tapi Lin Beichen diminta untuk nggak mendekati Yu Hongxiang, karena jika tidak, entah apa yang akan dilakukan Tao Wancheng pada Yu Hongxiang. Apalagi kartu batu milik Yu Hongxiang berada di tangan Tao Wancheng saat ini. Kalau Lin Beichen berani macam-macam, dia akan menghancurkannya dan Yu Hongxiang akan tereliminasi. Lin Beichen gak akan pernah memaafkan siapapun yang berani menyentuh ataupun menyakiti temannya sendiri. Apalagi Departemen Pendidikan gak akan berdiam diri aja jika mereka mengetahui ini semua. Saat ini hanya mengelur waktu yang bisa Lin Beichen lakukan untuk mencari kesempatan menyelamatkan Yu Hongxiang. 我还是先拖住他，再寻机救玉红香。 Hanya tergores sedikit aja seharusnya nggak akan terjadi masalah apapun bagi Tao Wancheng. Apalagi Departemen Pendidikan memandang sebelah mata pada akademi ketiga. Lin Beichen mau menantang bertarung, tapi dengan kekuatannya saat ini masih belum bisa mengalahkan Tao Wancheng. Lin Beichen pun menyadari hal tersebut karena orang yang bisa mengalahkan Tao Wancheng hanya singa betina Ling Chen. 怎么样？你们真正要对付的人是凌晨。 Ketika dipikir-pikir kembali, ini semua sepertinya telah direncanakan matang-matang oleh Tao Wancheng. Karena jika tiga dengan kekuatannya nggak akan mungkin bisa mengalahkan Ling Chen. Jika Lin Beichen mau menghentikan ini semua, dia diminta untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan Tao Wancheng. 我要你立即束手就擒，站着别动。你想怎么样？ Lin Beichen diminta untuk menuruti semua perintah Tao Wancheng. Dalam 3 detik, dia harus menyerah di hadapan aliansinya. Ketika hitungan ketiga, Lin Beichen dengan cepat berada di sisi Yu Hongxiang. Tapi apakah dia bisa mengalahkan 4 orang sekaligus? Karena melawan Tao Wancheng seorang diri aja, Lin Beichen masih belum bisa mengalahkannya untuk saat ini. 双拳难敌四手。Akhirnya Lin Beichen harus menyerah di hadapan Tao Wancheng. Tapi Lin Beichen meyakini dengan menangkapnya, gak akan mungkin Ling Chen akan datang sendiri. Sedari tadi Yu Hongxiang terus memberikan kode-kode supaya Lin Beichen gak usah mendengarkan semua yang dikatakan Tao Wancheng. Setelah itu Lin Beichen diikat oleh aliansi Tao Wancheng. 能别埋土里吗？我5星属水，土克我。埋了。 Lin Beichen dilempar ke dalam air sungai. Dia mengira akan mati tenggelam, tapi ternyata sungai tersebut nggak terlalu dalam.
Setelah itu, Tao Wancheng meminta Wu Xiaofang untuk memberikan pedang milik Lin Beichen pada Ling Chen. Jika dia nggak ingin Lin Beichen tereliminasi, sebaiknya temui dia di danau tersebut. Di camp ujian Zhao yang di hadapan beberapa murid, Ling Chen sedang berlatih ilmu bela diri. Entah teknik apa yang dia latih, tapi kalau dilihat itu adalah kekuatan spiritual, bukan sebuah teknik pedang. Wu Xiaofang menemui Ling Chen, tapi ternyata dia nggak suka diganggu ketika sedang berlatih. Dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya, Wu Xiaofang dihajar oleh Ling Chen, sang singa betina. Wu Xiaofang menjelaskan kedatangannya, membawa pedang kekasihnya Ling Chen. Setelah dilihat emang benar adanya kalau itu adalah pedang milik Ayang Beichen. Hal tersebut membuat Ling Chen emosi dan bertanya-tanya, di mana keberadaan Beichen Keke. Wu Xiaofang menjelaskan kalau dia sedang ditangkap senior Tao Wancheng. Ling Chen akan segera menemui Tao Wancheng. Entah trik macam apa yang dia lakukan saat ini, ucap Ling Chen. Melanjutkan episode sebelumnya, Lin Beichen berhasil melepaskan ikatan tali berkat bantuan teknik tubuh pedang fase yang menurut para guru di Akademi Ketiga, teknik ini sangatlah buruk karena bukan teknik pedang. Tapi ternyata sebuah teknik yang menempa tubuh Lin Beichen supaya bisa sekuat pedang. Jadi bukan berarti nggak berguna, tapi pandangan guru di Akademi Ketiga aja hanya berfokuskan pada teknik pedang. Lin Beichen udah diikat, seharusnya Tao Wancheng mau melepaskan Yu Hongxiang dari ikatannya. Apa seorang murid jenius dari Akademi Kekaisaran hanya berani pada wanita doang, ucap Lin Beichen. Ini hanyalah sebuah rencana Lin Beichen memprovokasi Tao Wancheng supaya Yu Hongxiang dilepaskan. Dan terbukti Tao Wancheng mau melepaskan Yu Hongxiang dengan alasan supaya mereka mengadu ke Guru Ding yang dulu terkenal jahil orangnya. 爱管闲事的姐。喂，陶万成，你看我都已经说。你们把他给我看好了。明白。 Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya target utama Tao Wancheng telah tiba. Dan dia adalah jenius nomor 1 di Kekaisaran, peringkat nomor 1 di ujian Zhao yang kali ini, sang singa betina, Ling Chen. 老大， Tiba-tiba Ling Chen mengeluarkan tekniknya mencoba untuk melukai Tao Wancheng. Lin Beichen yang melihatnya pun sangat meyakini Ling Chen adalah singa betina tanpa banyak basa-basi langsung menyerang. Setelah itu mereka berdua saling beradu kekuatan mentalnya. Akhirnya Lin Beichen sadar jenius dari Akademi Kekaisaran emang memiliki kekuatan layaknya seorang monster. Mereka memiliki ki dan aura yang mendalam, setidaknya satu langkah menuju praktisi seni bela diri. Tapi ternyata Ling Chen jauh lebih kuat dibandingkan Tao Wancheng. 至少一只脚已经踏进了武士境界。 Tao Wancheng kalah hanya dengan satu teknik aja. Sesuai dengan rumornya, nama putri kota Yunmeng emanglah bukan sebutan aja bagi Ling Chen. Tapi tiba-tiba Tao Wancheng menghampiri Lin Beichen yang diam-diam mau melepaskan Yu Hongxiang. Ling Chen diminta untuk gak bergerak sedikit pun jika gak mau kekasihnya, Beichen Keke, terluka. 如果不想让你的心上人受苦， 武士长又冲我来！ Tapi sayangnya Ling Chen memiliki intuisi dan pemikiran yang sangat cerdas. Melihat Lin Beichen yang rela diikat demi seorang wanita, itu berarti jika Ling Chen menyerah, maka Tao Wancheng akan memiliki 3 sandera sekaligus. Karena orang bodoh pun gak akan melakukan hal tersebut. Secara gak disengaja Lin Beichen sadar, kali ini Ling Chen menyebutnya seorang bodoh. 这个女人对我果然没有丝毫感情。啊？ Pertarungan kembali dilanjutkan. Ling Chen masih berada di atas angin karena di setiap serangannya diselimuti kekuatan spiritual dari dalam tubuhnya.
Chen sadar kalau sebenarnya Ling Chen adalah wanita yang memiliki karakter pembunuh berdarah dingin. Tanpa ragu menyerang musuhnya, dan tiba-tiba Ling Chen mengeluarkan kekuatan spiritual dari dalam tubuh untuk menyerang Tao Wancheng. Dan Tao Wancheng di sini sekuat tenaga menahan serangan kekuatan spiritual milik Ling Chen. Hal ini terjadi bila mengaktifkan kekuatan spiritual untuk keluar dari dalam tubuh. Itu berarti Ling Chen adalah seorang praktisi bela diri atau bisa dibilang udah memasuki ranah seorang kultivator. Dan Tao Wancheng udah nggak bisa lagi menahan serangan dari Ling Chen. Tiba-tiba seorang pria bernama Shen Fei muncul. Ini rencana Tao Wancheng tatkala dia nggak bisa mengalahkan Ling Chen seorang diri. Terjadi tubrukan dua serangan di sana. Shen Fei menggunakan teknik tebasan jari yang 3 kali lebih kuat dan lebih besar dibandingkan milik Tao Wancheng. Begitu pula dengan sang singa betina menggunakan kekuatan spiritualnya. Kekuatan mental yang bertabrakan ini menyebabkan seorang siswa terluka karena besarnya tekanan kekuatan mental dari kedua serangan tersebut. 这威力也太夸张了吧！ Dia adalah Shen Fei dari organisasi tentara bayaran Jianyan. Lin Beichen mengetahui identitas orang ini. Dia adalah Shen Fei yang selalu bersembunyi dan menempati peringkat kedua di kekaisaran setelah Ling Chen. Ini tontonan yang menarik bagi Lin Beichen. Di sisi lain, Ling Chen gak menyangka Shen Fei dan Tao Wancheng bekerja sama untuk menyeret dia ke danau ini. 真玉叶掌法，当真是名不虚传。 Ling Chen memuji teknik tebasan jari milik Shen Fei yang 3 kali lebih kuat dibandingkan milik Tao Wancheng.